warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah hadir di sela-sela kesibukan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dan untuk kegiatan ataupun yang selanjutnya kita akan bahas tentang merencanakan keuangan usaha. Merencanakan keuangan usaha, ibu-ibu di sini maksudnya bukan usaha yang besar ya Bu ya. Ini adalah usaha yang bisa dilakukan ibu-ibu sambil mengurus rumah tangga di rumah ibu-ibu. Ibu-ibu sehat, alhamdulillah. Eh, Insya Allah ini kelihatannya hadir semua ya. Dan terima kasih telah sempat hadir dan baik ibu-ibu kita lanjut saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan keuangan usaha. Usaha tersebut bisa jadi ada proses yang harus dilakukan sebelum membuka usaha itu. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama dalam usaha itu kita perlu apa Bu? Ya modal ya. Yang pertama modal, yang kedua barang ataupun peralatan, terus yang selanjutnya eh, kemauan ataupun tekad yang besar untuk membuka usaha. Usaha itu tidak harus langsung besar, bisa dari hal yang kecil dulu dan hal-hal yang ada di lingkungan kita, seperti contoh kita bisa menggunakan ataupun menggunakan barang-barang baku yang ada di sekitar kita seperti pisang, singkong ataupun yang lainnya yang bahan bakunya tidak begitu mahal dan tidak susah untuk dicari. Ibu-ibu, di sini kita bahas untuk masalah modal. Biasanya modal itu kita bisa minjam ya Bu, minjam. Nah, dalam minjam ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan apakah kita mampu bayar atau tidak, apakah kita sanggup untuk mengembalikan atau tidak. Kadang-kadang kita minjam saja dengan bunga yang begitu besar dan dengan nominal yang begitu juga besar. Di sini ibu-ibu, kita harus memperhatikan pinjaman itu hanya untuk modal usaha yang produktif karena resikonya akan semakin besar. Yang harus diperhatikan dalam pinjaman yaitu di mana kita meminjam dan berapa kekuatan ataupun kemampuan kita untuk mengembalikan. Nah, pinjaman ini kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa kita minimalisir supaya kita tidak terlilit hutang lebih jauh. Di sini ada beberapa hal. Ibu-ibu pernah ngutang, pernah meminjam, pernah ya. Kita harus perhatikan yang pertama durasi ataupun panjang lama pinjaman itu. Yang kedua berapa nominal yang harus kita dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Ada beberapa pilihan sebetulnya, ada koperasi, ada arisan, ada simpan pinjam. Nah, kita cari bunga yang lebih kecil dan durasi pinjaman yang lebih sedikit supaya kita modal sedikit itu bisa berjalan dengan perencanaan usaha ataupun perencanaan keuangan usaha kita. Jadi ibu-ibu di sini kita harus punya anggaran. Anggaran itu bisa per minggu, bisa per bulan, dan selanjutnya kita harus merencanakan dalam usaha itu yang pertama berapa modal yang harus kita keluarkan, berapa pinjaman yang kita lakukan di tempat peminjaman, dan berapa hasil yang akan kita rencanakan untuk usaha kita. Ibu-ibu banyak di sini kita lihat klip catnya ya ke depan. Nah, ini ada anggaran usaha per minggu. Nih kita nanti itu dibaca ya di buku pintarnya. Nanti saya akan bagikan ini per lembar. Kita telaah sama-sama, kita akan rumuskan sama-sama. Sudah Ibu ya? Bisa diperhatikan Bu. Nah, bisa lanjut Bu. Ini Bu, untuk merencanakan keuangan dalam usaha kita harus memperhatikan kelayakan ataupun merencanakan keuangan sebagai modal awal.
Misalkan modal awal itu 100.000. Nah, pinjaman modal ibu itu misalkan 200.000 per hari ataupun per minggu, kita harus menghasilkan rata-rata 30 sampai 20.000 supaya kita bisa mengembalikan pinjaman ketika kita sudah jatuh tempo. Anggaplah kalau 10 bulan, pas 10 bulan kita bisa mengembalikan pinjaman tersebut, dan akhirnya usaha yang kita jalankan itu bisa sedikit-sedikit bertambah besar. Nah, ibu-ibu dipelajari di rumah, kertas ataupun fotokopian ya, flipchart itu perencanaan keuangan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan rumuskan kembali bagaimana cara mengelola perusahaan ataupun perencanaan keuangan kita supaya kita tidak terjebak atau terlilit oleh hutang. Karena kadang-kadang kita meminjam itu bukan karena untuk produktif, hal yang keuangan untuk produktif, tapi untuk keinginan. Ibu-ibu, pertemuan kali ini rupanya kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua demi untuk kemajuan usaha kita, dan kita akan belajar lebih produktif lagi, terutama untuk ibu-ibu, karena usaha yang kita jalankan itu bukan usaha besar, ini hanya untuk menunjang keuangan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam untuk keluarga. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Bila topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.